Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Ta'ala di Kitabil Karim, berfirman Allah di dalam kitabnya yang mulia, fi Kitabil Aziz, kitab yang perkasa. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Syahrul, bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini, alladhi yang unzila, diturunkan oleh Allah itu, unzila diturunkan fihi, di dalamnya bulan Ramadan itu Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan menjelaskan dari petunjuk tersebut dan furqan, pembeda yang hak dan yang benar menurut Allah Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Sadaqallahu alim. Jadi Al-Quran itu hidayah, pedoman hidup untuk seorang muslim. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat kedua, pertama, alif lam mim, dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika, ini kitab Al-Quran ini, la, tidak ada, sekali lagi, la, tidak ada, la raiba, keraguan sedikit pun, fihi, di dalamnya, karena itu benar Allah, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Salah satu ibadah Ramadan biasanya orang tadarus. Tadarus Al-Quran sampai tamat, ya, sampai rombongan sekian ayat, sekian ayat, seterusnya. Tadarus, membaca, bagus sekali. Tapi lebih bagus, jauh lebih bagus, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, itu hudan, petunjuk. Artinya itu yang dibaca itu ngerti, faham yang dibaca bahwa itu petunjuk. Petunjuk untuk minum obat, harus ngerti kan? Bukan hanya dibaca saja. Faham kan obat itu diminum 3 kali 1 saja. Allah merintahkan apa saja di dalam Al-Quran, dan melarang apa saja di Al-Quran. Faham setelah membaca Al-Quran. Sekarang itu banyak terjemahan, jadi setelah membaca, baca terjemahan. Faham itu untuk pedoman hidup. Memang Al-Quran itu membuat kita tenang, membaca saja menjadi secara keseluruhan itu tenang. Tapi yang hebat lagi itu Al-Quran jadi pedoman hidup. Apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang, itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu pedoman hidup. Detailnya itu adalah hadis Rasul yang dicontohkan oleh Rasul. Wa'aqimus shalah, kita diperintah untuk sholat. Cara sholat ya lihat Rasul. Detailnya, jumlahnya, juknisnya, SOP, standar operasional, itu adalah Rasulullah. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi ngerti dan membaca. Al-Quran terdiri dari 30 juz.
114 surah atau surat. Ayatnya 6.234 ayat. Bahkan ada yang hitung katanya itu 77.437 dan hurufnya 340.740. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Hafiz bisa ngitung itu. Karena pedoman, maka Al-Quran itu mengisi semuanya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi manusia yang ada di sini. Bahkan menjadi inspirasi untuk itu. Al-Quran itu ayatnya saling menjelaskan, saling menguatkan. Saling menafsirkan. Jadi tafsir ayat-ayat Al-Quran itu ya Al-Quran sendiri, baru hadis Rasul lebih detail. Harmonisasi, nggak ada itu ayat Al-Quran bertentangan satu merintah sana, satu yang lain nggak ada. Itu Al-Quran, firman Allah. Kalau nggak percaya silakan diteliti. Harmonisasi hukumnya luar biasa. Yang saya kaget juga ketika saya belajar sains, ilmu dan teknologi. Ternyata Al-Quran itu bisa ditabulasi. Bisa ditabulasi. Ayat-ayatnya yang di dalam 114 surat tadi dikumpulkan ayat-ayatnya misalnya penciptaan manusia, bagaimana pagelaran menggali alam semesta ini menurut Al-Quran bisa dibaca dengan fisika astronomi, biologi astronomi, fisika astronomi, penciptaan manusia, fisik maupun psikologi. Saya ahli fisik, saya tahu. Setelah saya baca kaget sih. Saya baca dan ikat abad 20-21 dengan biokimia, kimia makanan, anatomi fisiologi, luar biasa. 1400 tahun yang lalu Allah mengajukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Al-Quran juga merangsang, juga memerintahkan untuk mengembangkan ibadah. Banyak kalimat di Al-Quran. Yatafakkarun, berpikirlah. Yaqilun, gunakan akalmu. Albab, gunakan akalmu. Takkilun, mengertilah yang kamu baca. Luar biasa. Setelah dibaca, nanti kultum berikutnya saya akan coba membaca dengan detail abad 20 dan 21. Saya akhiri ceramah ini di surat Al-Baqarah. Allah menantang manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, dan jika kamu sekalian fi raibin, dalam keraguan. Al-Quran benar gak? Buatan orang Arab itu, buatan Nabi Muhammad, benar gak? Ilmiah tidak. Fi raibin mimma nazzalna ala abdina, fi raibin mimma nazzalna ala abdina.
Quran yang ada suratnya seperti itu bunyinya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dalam bahasa Indonesia, Al-Quran itu puisi bukan prosa. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Seninya tinggi, sayangnya tinggi. Karena kita tidak ngerti, cuma membaca saja, nggak paham. Tadi sampai ala abdina fa'tu bisuratin min buat satu surat saja, nggak perlu 114. Mimpi seperti Al-Quran. Waduh suhadakum, panggil pemimpin, para pakar-pakarmu, pakar ilmu pengetahuan apa saja panggil yang kamu inginkan. Para praktisi ilmu pengetahuan panggil pemimpin dari fisika, kimia, biologi, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi. Silakan. Seharusnya kalau kita baca Al-Quran itu pintar. Waktu suara aku minggu nilai selain Allah, boleh panggil jin, boleh panggil malaikat selain Allah. Karena kan apa? In kuntum shodiqin, kalau kamu merasa benar. Allah menguji fa'ilam taf'alu walan taf'alu, dan ini kan kamu tidak akan bisa melakukannya. Walau kita malu diulang, nggak akan bisa. Meskipun kamu kumpulkan berjamaah tembok, maka Allah menjelaskan fattaqunnah, maka takutlah kepada api neraka. Alladzina waquduhan nasu wal hijab, bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar sama Allah. Syadaqallahu al-azim. Ibu sekalian, pada kultum berikutnya akan saya tunjukkan membaca Al-Quran dengan sains seperti apa. Jadi imannya bukan ainul yakin, tapi hakul yakin. Allah mengatakan kita puasa la'allakum tattaqun. Tapi kesehatannya sudah saya uraikan. Nanti lebih lanjut kita akan kaji berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.